Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Royan Habibi Soekarno, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Perkenalkan kami dari kelompok 9, kelas A. Saya Fiorenza Agustina Rahayu, selaku moderator bersama dua rekan saya, Fadila Nuriskia dan Laitun Najmi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas ujian akhir pemrograman berorientasi objek program inventaris sembako. Sebelum masuk ke materi, saya akan memaparkan latar belakang terlebih dahulu. Saat ini, perkembangan teknologi telah menyentuh berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang wirausaha dan perdagangan. Salah satu sektor yang membutuhkan ketelitian tinggi adalah pengelolaan inventaris toko atau gudang sembako. Sistem pencatatan inventaris yang masih dilakukan secara manual ini memiliki banyak kelemahan. Beberapa risikonya yaitu ada human error, kehilangan data, serta kesulitan dalam melakukan pembaruan data secara cepat. Oleh karena itu, dikembangkannya program inventaris sembako menggunakan bahasa pemrograman Java dan mengimplementasikan paradigma OOP. Pengembangan sistem ini tidak hanya berfokus pada CRUD, tetapi juga mengedepankan kualitas arsitektur kode. Aplikasi ini juga dibangun dengan menerapkan pola desain DAO atau Data Access Object, validasi aturan bisnis, serta penggunaan prepared statement, penerapan try with resource, serta isolasi kredensial basis data. Slide next. Selanjutnya masuk ke pembahasan database. Di sini menggunakan database MySQL dengan nama database inventaris sembako dan di dalamnya terdapat satu tabel utama yang bernama barang. Di sini ada kode barang dengan tipe data varchar dan atributnya primary key dan not null. Kemudian ada nama barang dengan tipe data varchar, kategori varchar juga, stok satuan harga dengan tipe data integer. Di sini digunakan aturan pengaman di level database, yaitu check constraint, yaitu perintah SQL yang akan otomatis menolak jika ada perintah yang membaca mengisi stok dengan angka minus. Next. Selanjutnya ada kelas diagram. Terdapat 5 kelas utama yang saling terhubung. Yang pertama pada kelas database config. Di folder config, kelas ini mengatur koneksi ke database MySQL. Pada database ini, mempunyai satu metode statis yaitu get connection yang digunakan untuk mengembalikan objek connection. Yang kedua ada kelas barang di folder entity. Ini adalah model data barang yang memiliki 6 variabel private dan dilengkapi dengan getter setter. Pada metode set stock, di dalamnya terdapat validasi stok yang tidak boleh minus. Yang ketiga interface barang DAO di folder DAO yang mendefinisikan 5 fungsi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Yang keempat ada kelas barang DAO implementasi yang mengimplementasikan interface barang DAO. Di sini query SQL asli seperti insert, select, update, dan delete ditulis. Yang kelima ada kelas application di folder main. Ini adalah kelas utama yang menampilkan menu di layar terminal dan menangkap input dari keyboard pengguna. Next. Selanjutnya ada konfigurasi database yang menjelaskan bagaimana program terhubung ke database MySQL. Yang pertama ada file database properties yang menyimpan parameter koneksi seperti URL, database, username, dan password. Parameter ini disimpan di file luar agar ketika terjadi perubahan password database, cukup edit file teks bagian ini tanpa perlu mengubah dan mengcompile ulang kode Java. Hal ini juga membuat lebih aman daripada menulis password langsung di dalam kode program. Yang kedua ada kelas database config.java. Kelas ini membaca file properties menggunakan blok statis. Blok statik artinya kode di dalamnya hanya dijalankan sekali saat kelas pertama kali dimuat oleh Java. Selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu penerapan konsep OOP. Prinsip pemrograman berorientasi objek atau OOP ini diterapkan secara menyeluruh untuk menghasilkan struktur kode yang fleksibel, aman, dan mudah dirawat. Berikut ini merupakan beberapa detail implementasi dari konsep OOP serta prinsip arsitektur yang diterapkan dalam sistem yang telah kita buat. Yang pertama ada enkapsulasi dan validasi aturan bisnis. Prinsip enkapsulasi digunakan untuk melindungi data dan memastikan integritas data objek sebelum dimanipulasi atau dikirim ke dalam basis data. Enkapsulasi ini dimanfaatkan untuk validasi stok tidak boleh bernilai minus. Dengan adanya pembatasan ini, objek barang secara mandiri mampu menolak data yang tidak valid sebelum data tersebut sempat diproses lebih jauh oleh layar DAO atau masuk ke database. Yang kedua ada abstraksi. Abstraksi ini digunakan untuk menyembunyikan kerumitan proses akses data SQL dari program utama, yaitu application.java, sehingga menciptakan keterikatan antara komponen yang longgar atau low scoping. Boleh next.
Selanjutnya yaitu ada polymorphism. Dalam program ini diterapkan dalam bentuk method overriding, di mana sebuah subkelas memberikan implementasi spesifik dari fungsi yang telah dideklarasikan oleh superkelas atau interface-nya. Yang keempat ada prepared statement. Ini merupakan salah satu implementasi nyata dari pemanfaatan objek dan interface dalam Java JDBC untuk menangani manipulasi basis data secara aman. Di dalam kode ini seperti fungsi tambah barang dan ubah barang, di mana fitur ini digunakan untuk menggantikan statement konvensional. Boleh next. Dan yang terakhir itu ada penerapan try with research. Jadi dalam program ini mengimplementasikan fitur Java modern berupa blok try with research untuk menangani siklus hidup untuk koneksi database. Fitur ini memanfaatkan prinsip polymorphism dari interface bawaan Java yang bernama auto-closable. Semua objek JDBC seperti connection, prepared statement, dan result set merupakan turunan dari interface tersebut, di mana objek-objek ini dideklarasikan di dalam kurung blok try. Nah, baik, selanjutnya yaitu mengenai operasi CRUD, operasi CRUD atau create, read, update, dan delete. Yang pertama ada create atau tambah barang, yang memiliki fungsi untuk menginput data komoditas sembako baru ke database. Di mana fitur ini memiliki keunggulan yaitu input atribut lengkap seperti kode, nama, kategori, stok satuan, dan harga. Selanjutnya yaitu ada read atau lihat semua barang yang memiliki fungsi monitoring ketersediaan stok secara menyeluruh, yang dimana menampilkan penyajian data dalam format tabel yang rapi di dalam layar terminal. Boleh next. Yang ketiga itu ada update atau ubah barang, di mana memiliki fungsi untuk memperbarui informasi barang yang sudah tersimpan. Lalu kerjanya itu yaitu sistem akan mencari berdasarkan kode barang atau primary key, terus menampilkan data lama sebagai acuan sebelum diubah. Selanjutnya itu mendukung perubahan seluruh atribut, seperti nama, stok, satuan, dan harga. Dan yang keempat itu ada delete atau hapus barang, di mana memiliki fungsi untuk menghapus data barang secara permanen dari sistem. Dan di mana dia memiliki fitur keamanan berupa pengecekan keberadaan kode barang sebelum perintah hapus dijalankan, pesan perintah atau error jika kode tidak ditemukan, dan mencegah penghapusan data yang tidak sengaja. Boleh next. Baik, untuk kesimpulannya, integrasi Java PBO dengan database MySQL berhasil menghasilkan sistem inventaris sembako yang andal dan aman. Pola DAO ini berhasil memisahkan logika menu dari query database. Enkapsulasi ini melindungi data dari manipulasi langsung oleh kelas luar. Polymorphism ini memberikan fleksibilitas pada konstruktor dan metode, sedangkan validasi ganda di Java dan MySQL ini menjamin stok bebas dari nilai minus. Selanjutnya yaitu untuk demonstrasi akan dijelaskan oleh Fadila Nuriskia. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah. Oke, baik. Sebelum saya mendemonstrasikan program dari inventaris sembako ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu package-package yang ada pada sistem. Nah, yang pertama di sini ada package entity, yaitu ada barang.java, di mana kelas ini tuh berfungsi untuk cetakan objek atau representasi digital dari tabel database-nya. Nah, kelasnya itu ada beberapa atribut. Yang pertama ada kode barang, nama barang, kategori, stok, satuan, dan juga harga. Nah, di sini juga terdapat beberapa getter dan juga setternya. Nah, pada kelas barang juga di sini ada validasi dasar, yaitu untuk memastikan bahwa stok tidak boleh bernilai minus. Nah, selanjutnya di sini ada package DAO. Yang pertama di sini ada barang DAO.java. Nah, yang ini itu adalah sebuah interface atau kontak kerja yang harus ada pada application.java atau mainnya. Di sini ada tambah barang, lihat semua barang, lihat berdasarkan kode, ubah barang, dan juga hapus barang. Nah, selanjutnya di sini ada barang DAO implementasi.java, di mana ini itu merupakan implementasi nyata dari barang DAO.java. Di sini merupakan seluruh query SQL dijalankan untuk berinteraksi langsung memanipulasi data di database SQL-nya. Misalnya di sini ada query insert into, ada select from, selanjutnya di sini ada update dan juga ada delete. Nah, selanjutnya ada package main.
yaitu application.java, di mana ini itu berfungsi sebagai pengendali utama atau main entry point. Jadi kelas ini itu menangani interaksi langsung dengan pengguna melalui terminal. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan scanner melalui menu terminal switch case, di mana ini juga ada untuk membersihkan input harga dan memanggil fungsi-fungsi dari package DAO-nya. Baik, mungkin saya sini akan coba untuk mendemonstrasikan sistemnya secara langsung. Nah, pada sistem di sini ada menu inventaris sembako. Saya akan coba untuk memilih menu lihat semua barang terlebih dahulu. Nah, ketika itu di sini sistem akan menampilkan tabel-tabel yang berisi barang-barang yang ada dalam database. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan barang. Nah, di mana sistem akan meminta kita untuk meminta kode barang yang akan ditambah. Misal di sini saya akan mencoba menambahkan D005. Nama barangnya yaitu beras. Selanjutnya di sini untuk kategorinya saya masukkan beras dan jumlah stoknya saya masukkan 7 dan satuannya saya masukkan karung. Nah, harganya saya coba masukkan 20.000. Nah, di sini sistem akan menampilkan notifikasi atau pesan berhasil disimpan ke database. Selanjutnya, ketika kita mencoba untuk melihat semua barang, untuk menu yang untuk barang sudah ditambahkan sebelumnya sudah ada di dalam database-nya. Selanjutnya di sini kita mencoba untuk memilih menu ketiga yaitu ubah barang. Kita akan masukkan kode barang yang akan diubah terlebih dahulu. Misal saya akan masukkan kode barang G003. Nah, di sini sistem akan mencari kode G003 yaitu gula batu kristal 500 gram. Nah, nama barang baru yang akan saya inputkan yaitu kategorinya gula, jumlah stoknya misal 6. Di sini saya masukkan kilogram. Harganya semisal saya masukkan seharga 9.000. Nah, di sini sistem akan menampilkan sukses bahwa data berhasil diperbarui. Dan kita akan cek kembali untuk daftar barangnya. G003 sudah berhasil untuk dirubah. Selanjutnya di sini ada menu keempat yaitu hapus barang. Nah, di sini sistem akan meminta kita untuk masukkan kode barang yang akan dihapus. Misal saya akan menghapus kode barang yang setelah diperbarui sebelumnya yaitu G003. Nah, di sini sistem akan menampilkan pesan bahwa kode barang tersebut berhasil dihapus. Di sini juga sudah tidak ada kode barang untuk D003. Namun apabila kita mencoba untuk menghapus kode barang yang tidak ada kodenya di database, misal saya akan memasukkan kode T004 yang tidak di database, di sini sistem akan menampilkan kode bahwa barang tidak ditemukan. Nah, selanjutnya ada menu terakhir yaitu menu keluar. Ketika kita memilih menu kosong, maka kita telah keluar dari sistem programnya. Baik, mungkin cukup sekian. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fadrian Nurisya atas penjelasan demonstrasinya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai tugas akhir pemrograman berorientasi objek program inventaris sembako. Terima kasih atas perhatian Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.